Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kita ketemu lagi di salah satu sekolah TK. Di sini, wah ini tamannya. Katanya ada sekolah alam, ya. Kita lihat, tapi rada sepi. Kita ketemu sama anak-anak. Sedang apa ini anak? Sedang belajar. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Lagi belajar ini. Belajar sempoa. Oh, belajar sempoa. Oke, selamat belajar ya. Terima kasih. Ya. Lagi belajar. Anak-anak kita pergi langsung menemui kepala sekolah. Katanya kepala sekolahnya perempuan, sangat cantik sekali katanya. Oke, kita ngobrol di sini. Lihat sahabat, ada kerumunan. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Oh, walah, iki langsung iki enggak tak edit iki. Ora tak edit iki. Jangan gitu. Enggak ada edit-editan ini. Enggak ada rekayasa. Ora iki maksudnya kan ben nyampe ning masyarakat ngono lho. Enggak seperti itu. Langsung aja. Ah, Wis manut dirimu. langsung kita. Siaran langsung. Langsung ini enggak saya edit tuh. Delok. Kapok. Oke, sahabat. Kita di sini ada kerumunan. Enggak tahu kerumunan apa, sahabat 3R. Sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat pasaraya. Wah, pas. Ayo. Bu Guru, Bu Guru. Bu. Iya, Bu Guru dong. Ya, Mendekat. Oh, begini kita ngobrol tentang sampah itu. Dan saya juga pengen tahu tentang sekolah di sini. Sekolah, katanya sekolah alam. Itu gimana ceritanya kok jadi sekolah alam? Ini saya harus mulainya dari mana? Nah itu ceritakan dulu sekolah alam dulu. Seperti apa kontribusi kepada Indonesia itu, seperti apa kok pakai nama alam? Oke, ini sifatnya sarasian aja ya. Iya, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau terkait berdirinya Sabila. Ini kenapa kok bisa dinamakan Sabila Sekolah Alam Bumi Langit Mulia itu gimana ceritanya toh? Nah, ini ceritanya dulu itu seperti ini. Sebenarnya kan ya dari ijtihad dari Yayasan Bumi Langit Mulia, di mana yayasan tersebut yang menjadi pembina adalah Bapak Haji Damanhuri. Oh, Pak Damanhuri, waduh, ya, betul sekali. Pasti sudah nggak asing, beliaunya familiar di mana-mana itu. Kalau udah disebut Bapak Haji Damanhuri gitu pasti, oh iya itu depan Polres ya. Nah kebetulan yang mengelola di sini itu putranya, Bapak Dr. M. Rahmawan Arifin MSI. Kebetulan saat ini beliaunya domisilinya di Kartasura Solo. Saat ini beliaunya menjadi dekan di Raden Mas Said Surakarta. Iya. Secara singkatnya lah garis besarnya. Secara singkatnya garis besarnya seperti ini. Memang beliaunya faknya memang di pendidikan seperti itu, lahir dari pendidikan terutama ekonomi syariah. Namun beliaunya itu melihat apa sih yang ingin
aturkan ke masyarakat seperti apa beliaunya ingin menangkap kemauan masyarakat itu sekolah yang intinya sesuai dengan perkembangan anak. Ya. Nah, kayak Ya, gitu. Makanya kalau nggih ini ndak anu ya, kalau di sini kan memang ramah anak. Ya. Anak-anak bahagia. Kenapa? Karena ya dunianya anak ya kayak gini. Dunia mainan. Dunia mainan, Anak-anak. memang main terus nggak dikekang, nggak Iya. ada batasan dan lain sebagainya meskipun tetap terstruktur Iya, seperti iya. itu. Nah, oleh sebab itu maka dengan ijtihad beliau itu lahirlah sekolah alam. Jadi kenapa beliau menyadur alam? Alam itu lebih bebas. Oh. Nah, bukannya kok sekolah neng alam enggak, tapi kita sekolah di konsep sekolah alam dan kita belajar dari alam. Oh gitu. Salah satunya mungkin ini bisa lebih dekatnya dengan anak-anak itu, kok ini sekolah alam itu kenapa, bagaimana, dan untuk apa, Iya. apa imbasnya ke anak-anak seperti itu. Iya, Nah, iya. dari sini kita bisa mengawalinya, contoh sederhana saja terkait sampah ya. Iya. Kalau di mana-mana kan terutama di tengah kota ini, yang umumnya Ponorogo ini kalau sudah cuaca hujan pasti banjir. Iya. Pasti banjir. Nah, maka dari itu ini kita kalau mau mengedukasi orang dewasa, mungkin ya jangankan orang dewasa loh ya, jangankan anak-anak, orang dewasa aja sudah ada rambu-rambu jangan membuang sampah di sungai. Ya tetap aja saya Di sering sungai. kok liwat itu banyak yang tiba-tiba berhenti Fenomena membuang. alam. Nah, seperti itu fenomena alam ya, terus langsung kok nggak ada malunya sih ya, padahal sudah banyak ditulis pamflet dan lain sebagainya untuk ajakan supaya apa ya, nggak, sungai itu bersih, nggak terjadi global warming, nggak terjadi banjir. Dampaknya kan pastinya tidak hanya ke dirinya sendiri tapi juga masyarakat luas. Nah, maka dari itu sekolah alam di sini mengawali yang pertama, mengajari anak-anak untuk cinta dengan lingkungan. Berarti mulai dari gerakan cinta lingkungan gitu. Ya, betul sekali, cinta lingkungan, karena kita berdampingan dengan makhluknya Gusti Allah ya, makhluknya Tuhan, makhluknya Allah, terutama makhluk hidup. Kalau kita tanah itu banyak dibuangi sampah plastik yang tidak bisa terurai, otomatis kan makhluk hidup nggak bisa hidup. Air juga tercemar dan lain sebagainya. Maka dari itu inilah satu-satunya salah satu solusi kita memberikan edukasi kepada anak usia dini, terutama untuk mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Misal contoh, kalau habis makan mungkin makan permen aja ya, ini makan permen atau makan apa gitu, kalau kita mendapati tong sampah ya harus kita buang saat itu juga. Nah, biasanya kan tong sampah kan ada pemilah-pemilahnya. Kebetulan di Sabila ini juga seperti itu, Mas. Sudah dipilah. Sudah. Dari sumbernya. Iya. Sudah Luar ada biasa, pemilahnya. ya. Jadi ya kita bedakan melalui warna, seperti itu. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, di mana punya arti sendiri-sendiri. Karena memang kalau dikasih tulisan itu kan belum masuk buat anak usia dini. Jadi melalui warna itu saja kita mengedukasi kepada anak-anak. Kalau warna hijau buat sampah yang bisa diurai seperti daun, seperti tisu, kertas itu kan bisa diurai. Terus kemudian sampah warna kuning itu buat sampah-sampah botol. Nah, yang bisa di reduce, reuse, dan recycle lagi ya, didaur ulang, dicetak, digunakan kembali kan bisa. Dan itu juga bisa menghasilkan seperti itu kan. Jadi itu bisa. Jadi sekaligus kita mengajari, selain mencintai lingkungan, mengajari kepada mereka untuk leadership market ya sejak dini. Jadi bagaimana ya caranya mereka bisa menabung dari sesuatu yang mereka buang, terus kemudian bisa dimanfaatkan, bisa menjadi uang, terus kemudian ditabung. Itu sudah berjalan. Alhamdulillah berjalan. Dan itu dari anak-anaknya atau wali muridnya? Ya, kita mengawali ya. Otomatis yang namanya anak-anak itu harus dicontoh. Yang dicontoh itu siapa ya? Terutama bunda gurunya, stakeholdernya sekolah, gitu. Nah, anak-anak nggak perlu banyak ngomong kok, Mas. Itu setiap minggu apa setiap bulan?
Kalau terkait edukasi hal tersebut Yang- setiap hari dilakukan. Enggak, terus kemudian yang nabung maksudnya? itu loh. Oh, yang nabung. Halo. Kalau nabung Karena itu saya kan perlu dilakukan bukti. seminggu sekali. Ini harus fakta. Nah, Sahabat. seminggu sekali. Oke. Ya. Jadi ini tidak ada rekayasa. Kita apa? Kalau pengen lihat ini anak-anak itu di belakang itu ada sampah-sampah botol dikumpulkan. Iya. Nah, itu nanti kan kita panggil tukang rosok, itu nanti kita jual. Terus kemudian hasilnya itu Iya. kita tabung. Nah, kita tabung itu biasanya kalau untuk anak-anak sendiri. Iya. Kalau untuk anak-anak sendiri itu ada program Jumat Sedekah. Oh, Jumat Sedekah. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa dimasukkan ke infak. Oh, Yang- hasil dari ya, jualan itu untuk ke Jumat Iya, Sedekah. dan itu pun sebenarnya kita Berarti ini yang agak macet ini yang ini nih. Yang apa? Yang edukasi kita sampah di rumah, kemudian Dibawa ke sini. dibawa ke sini, ditimbang, dijual, kemudian hasilnya per anak. Berarti itu sedekah sampah ditabung. itu. Nah, iya. Nah, ini Padahal sebenarnya kita sudah programnya lama. kita. Programnya kita tapi kok antusiasme dari wali murid ini belum. Kan ada komite. Makanya Siapa dari tahu itu. sosialisasi. Oh, iya. Coba tahu. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi Oke, ada satu silakan. lagi yang belum itu tempat sampahnya itu ada warna merah ya. Iya, merah. Yang warna merah itu terutama untuk sampah-sampah berbahaya, misal plastik, terus kemudian sedotan dan lain sebagainya yang memang seperti kotak-kotak susu dan lain sebagainya itu yang memang sulit terurai, dan itu kita juga memberitahukan kepada anak-anak Iya. dan mengedukasi kepada wali murid, tolong kalau membawakan bekal tolong jajanan yang sehat, meminimkan sampah ya. Kemudian kita juga Berarti mengurangi anak-anak makan plastik makanan dikurangi micin. gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau enggak kita yang mengawali, Siapa lagi? siapa lagi? Nah, peduli Kapan kita lagi itu, kalau nggak iya sekarang? betul sekali. Makanya kita salamnya siang malam, selamat pagi, good morning. Kita setiap pengonten seperti itu. Iya, Tidak ada kata terlambat. Selamat pagi. Selamat pagi, harus tetap semangat. Saya enggak selamat pagi, semangat pagi ya begitu. Jadi kan kita selain menyemangati ya selamat iya ya semangat iya. Jadi kan dan itu sebuah apa ya, giroh, motivasi, kekuatan spirit. Ya, healing juga bisa. Healing juga bisa. Ada ngobrol soal itu, kita juga edukasi untuk anak-anak terkait program sampah itu setiap seminggu sekali. Oh, gitu. Melalui kegiatan bersama ketika hari Selasa pagi dinamakan operasi semut. Operasi semut. Nah, itu kalau jenengan lihat banyak kita foto-foto dan video Oh, gitu. ketika anak-anak Sedang diajak ambil untuk apa itu ya? ya, ada yang sebagian nyabut rumput, ada yang sebagian nyari sampah botol yang tercecer, sampah-sampah plastik seperti itu, dan mereka sangat antusias, suka sekali bawa otor itu yang disorong itu. Iya. Anak-anak sendiri juga yang berkeliling dibantu bunda guru untuk mengedukasi dan mengarahkan seperti itu. Mungkin ada lagi yang lebih Oh ya. Jadi itu juga tentang sekolah alam di sini seperti itu ya. Iya. Antara lain edukasi kepada seluruh siswa ya, siswa-siswi atau santri. Siswi dan stakeholdernya termasuk wali murid. Oke. Jadi semua lini ya, tidak hanya untuk siswanya saja. Jadi kalau maksudnya gini, pendidikan itu kalau kita menyampaikan hanya ke anak-anak, Iya. ke anak-anak itu nggak Jadi seimbang, nggak balance. Seluruh. Betul sekali. Terus pelakunya ngatakan itu di rumah ya sudah. Insya Allah Apa sudah. sih kamu bilang? Sudah, insya Allah sudah. Ini tetangga ini kebetulan. ini Nanti tetangga. saya cek gurunya di rumah Silakan. sudah milah dari sumbernya atau belum. Karena kita butuh fakta. Iya nggak? Boleh. Jangan berkunjung, katakan boleh. jangan buang sampah sembarangan. Ternyata wah, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, kita harus butuh fakta. Iya nggak? Betul sekali. Siap Jadi, Mas Haryanto, siap. Ngonten kita tidak ada settingan, tidak ada cecetan Inilah. langsung. Ini kalau mau dibuang kemana-mana, biasanya kalau di dalam mobil tidak ada tempat sampah, cukup dilipat, masukkan ke kantong. Wah, iya. Nah, kantongnya ini. Jadi Nih, jangan nah,
Jadi nanti sampai di rumah atau di jalan ketemu tempat sampah baru dibuang. Terkadang kalau nggak ketemu sampai berhari-hari di kantong. Ngumpul banyak sekali. Oke, sahabat lingkungan kita sudah luar biasa tadi sama guru-guru TK ya, TK mana? Sabila. TK Sabila. TK Sabila. Kita ngobrol tentang sampah dan langsung kita todong kalau memang ini satu edukasi, gurunya sudah belum. Nah, kita mau sampaikan tentang pengalaman kita. Pengalaman apa? Pengalaman jadi pemulung. Iya. Saya 10 tahun jadi pemulung. Kok guyu wae? Mau nggak cerita tentang pemulung ini? Mau. Oke, iya. Jadi gini. Pengalaman pemulung. Wah, kalau mungutin sampah kayak gitu, mungkin ya sebagian orang itu malu. Iya. Malu karena kenapa? Itu ya ego sih sebenarnya. Gengsi. Egonya itu gengsi. Nah, gengsi itu gengsi kenapa? Gengsi malu kok jadi pemulung dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang terbuktikan kalau pemulung itu kaya, semuanya kaya. Menurut saya pemulung itu tidak ada yang kaya. Yang kaya itu pengepul. Oh iya, pengepulnya. Tapi dari pemulung itu harusnya pengepul itu kan berterima kasih kepada para pemulung. Yang kaya itu pengepul karena yang mainkan harga. Jadi di sini ngobrolnya belak-belakan itu. Gini, ceritanya gini. Selama 10 tahun kita sebagai pemulung, terutama di pekerjaan kita di TPS 3R, kita mengelompokkan orang, perilaku manusia terhadap sampah. Jadi diteliti ya. Iya, kita kelompokkan. Dari hasil kelompokan itu kita ada 5. Kita sebut dengan tatanan sosial sampah atau kelas sosial sampah. Apa saja itu? Pengen tahu? Ya. Penasaran? Makanya saya pengen tahu. Penasaran Itu ya? ada sampel untuk. Nah ini, Itu kayak apa? ini mungkin kalau ini sebagai satu keilmuan atau pengalaman bisa nanti saya presentasikan kepada profesor. Boleh itu sangat mengedukasi. Jadi gini, sejarah sampah itu ada kan mesti sejak ada manusia. Betul. Iya enggak? Manusia berkumpul, bikin pemukiman, bikin kampung, desa sampai kota. Dari situlah timbul namanya orang, karena belum ada pemilahan, belum ada apa, membakar sampah. Dan iya, sampai sekarang. Itu kelas ke-1. Tatanan sosial sampah. Tatanan sosial kelas 1. Kelas 1. Terus tadi ada berapa? 5 Ada 5. Iya. Itu tatanan sosial kelas 1. Sampah kelas 1. Terus yang kelas 2? Yang kelas 2. Terus kapan lagi kalau tidak sekarang kita mulai membuang sampah di tempatnya. Iya. Karena apa? 273 juta penduduk Indonesia. Nah, nyanyi dong. Penduduk. Ngapain nyanyi? Kan udah di lagunya Pak Roma Irama. Oh. Nggak bisa nyanyi nih. Jadi itu kelas yang kedua 73 juta, setiap orangnya kan 0,7 sampai 0,9 kg sampah baik padat maupun cair per A-nya, per manusianya, per hari ya. Kali sekian. Apakah mungkin 1 juta pemulung mau milah? Tidak akan selesai dalam 1 hari. Makanya harus ada pemilahan itu tadi untuk memudahkan. Iya. Pertama untuk ke sumbernya, buang sampah pada tempatnya lah itu. Terus naik yang ketiga ini. Kalau kedua sudah ya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, siapa yang menduduki ini? Paling banyak. Maksudnya? Yang sudah terbentuk karakter kelas ketiga. Tentang
memilah Memilah. sumbernya. Itu kelas ketiga itu. Dan itu golongan Golongan siapa saja yang menduduki menengah ke atas enggak, atau malah menengah ke bawah. para TKI dan TKW. Oh, Ayo begitu. kita punya bukti Betul ada sekali. di TKW. Kenapa? Nah, Karena mereka tinggal di negara orang dan ketika membuang sampah mereka kena denda. Ya, selama 10 tahun menjadi TKI TKW, pulang ke Indonesia sudah membawa budaya yang luar biasa. Tapi sampai sekarang dari pihak-pihak yang mempunyai regulasi yang terkait dengan regulasi tidak ada untuk ikutkan sumbangsih kepada negara. Padahal TKI TKW itu kan aset bangsa yang luar biasa. Dan mereka sudah mengawali. Lah, pada kelas ketiga membuang sampah pada sumbernya malah memilah. Terus yang keempat. Yang Nah, keempat itu kita kelas yang keempat ya harus menduduki 1, 2, 3. Keempat berani mengajak. Ya. Berani mengajak Mengajak dan untuk menjalankan terutama itu diri tadi. kita sendiri. Iya. Iya. Nggak mau ngajak wong dari kita urung membentuk kelas kedua dan ketiga terus Berarti ngawal. mengajak dan menjadi contoh. Iya, untuk menjalankan itu Untuk berarti menjalankan. awake dhewe wis ibaratnya kan kita kan sebagai seorang muslim, kita kan tauhid, keyakinan kita bahwa Allah itu satu tunggal, berarti kita menjalankan. Itulah yang kita maksud. Dan berdasar Nah, kepada berani mengajak berarti kita bertauhid sudah seperti itu. Kelakuan awake dhewe yo ngono. Itu seperti itu. iya. Yang terakhir itu kelas kelima itu membuat satu komunitas, baik di sekolah, di kampung, di Berarti RT. yang mewadahi. Iya, membuat komunitas. Terus yang terbukti sekarang komunitas di Ponorogo itu kayak Ponorogo Resik Wah, kayak gitu. Terus apa lagi yang wah, itu belum tahu, saya belum tahu wawancara ya Karena secara spesifik. kalau Itu lahir karena politis atau dari unsur kemanisan seperti karena ini. memang tergerak Nah, ya, terpanggil. biasanya kalau politis kan kalau tidak ada uang kan tidak jalan. Gitu. Iya, iya. Sedangkan saya sendiri lahir asli. Saya mulai pertama 0 rupiah, APBD, APBN, TPST masih jalan. Iya, iya. Pun toh, itu nanti lemah teles. Lemah teles sih. Sama ya. Lah saya karena apa? Untuk membuat satu tatanan sosial yaitu selama 10 tahun sampah bertambah. Di TPA menggunung. Iya, betul. Dan itu Karena pernah terjadi ledakan juga ya. iya. Inilah terus akhirnya seperti ini tinggal saya semua data-data ini saya kumpulkan, kita ngobrol, saya ya ini tak upload, saya kumpulkan semua. Nanti presentasi ke profesor. Semoga profesor menerima Ya, dan didengarkan oleh Pak Presiden. Itu ya Mas ya? ya namanya Harapannya, impian, Nak. ya, Impian. harapannya. Sahabat, kita kan punya impian, nggak apa-apa ya. Begitulah kita selama 10 tahun Bu Guru. Jadi untuk mengelompokkan tentang orang-orang perilaku manusia terhadap sampah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setiap saya ngobrol sampah seperti ini bisa diterima. Yang terakhir, orang yang membuang sampah sembarangan itu enggak masuk kelas. Setuju apa enggak? Setuju sekali. Kenapa? Karena dia sudah mengawali untuk membuat pencemaran, tidak hanya untuk dia sendiri, menyiapkan pencemaran untuk anak generasi penerus lah, intinya anak cucu, buyut dan lain sebagainya setelah dia. Jadi intinya dia sudah menjadi racun. Nah seperti itu kalau menurut saya memang seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak berkelas.
Ya sudah ya, Iya, itu toh? menurut jenengan tidak Iya, berkelas. tidak Iya, tapi kalau menurut saya Karena itu di toxic. tatanan sosial kan tidak masuk, kan tidak Iya. berkelas. Oh iya, dia tidak punya kelas ya. Iya. Tertolak berarti. Oh iya, benar. Benar. Iya, jadi dari kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 dia Tidak tidak berkelas itu. terseleksi, Heeh. sudah enggak terseleksi apa ya? Sebelum masuk seleksi dia sudah gugur duluan. Iya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu positif. Apa yang kita sampaikan, kita di sini tukar pengalaman lah. Dan kita masih saling mengisi satu sama lain. Enggak ada yang di atas, enggak ada orang hebat. Yang hebat hanya Gusti Allah. Kita hanya menjalankan saja. mungkin ini Sudah ada sebagai dalamnya. pituduh ya bahasanya. Saya Pituduh. dikasih ini loh. Tanpa ridhonya Allah kan nggak mungkin gitu. Kok aku sombong kan ya. Dan tanpa ridhonya juga kita Lah. tidak ketemu di sini. Itulah seperti itu. Walaupun dulu kita pernah Ketemu ya dan Iya. lupa, terus ternyata reuni teman-teman ya, sahabat. reuni. Reuni ini tadi reuni sahabat. Sejak Oke. 2014. 2014. Ada lagi pesannya. Oh yang ini sekarang sahabat, ini satu minggu hari santri. Biar kita suruh katakan hari santri. Kita prank tapi langsung. Apa ya kata-katanya untuk Ah santri? gini. Belum tahu loh. Belum. Santri keren. Santri gini tak ajari. Bu guru diajari pemulung. Santri keren. Oke, santri keren Urung. dalam spesial Sik dalam tak omong sik ngopen ya. Santri keren. Wes santri keren, buang sampah pada tempatnya. Jalan bukan tempat sampah, hormati pengguna jalan. Sungai bukan tempat sampah karena sungai untuk membangun peradaban dunia. Oke, men. Ya, ayo. Apa lora? Santri keren. Piye, Ge? Tulisannya ini jadi ning tas-tasnya ini di. Mas Bobe tulisan. Neng tas Bobe, Mas Bobe. Oke, kita mulai. Show. Oke, spesial buat dari santri ucapannya. Santri itu keren. Santri harus buang sampah pada tempatnya. Jalanan itu bukan tempat sampah. Jadi hormati pengguna jalan lainnya. Dan satu lagi, sungai itu bukan tempat sampah, yes. Sungai adalah tempat untuk membangun peradaban manusia. Selamat Hari Santri tahun 2022, PAUD Sabila Ponorogo, mandiri, cerdas, berani dan berkarakter. Semangat. Semangat luar biasa promosi. Dibayar berapa? Enggak ya. Bayaran itu sih. Sahabat, kita sudah sampai di sini, sudah merayakan Hari Santri. Santri keren, luar biasa. Buang sampah pada tempatnya. Hanya di sini kita bisa berjumpa. Nanti kita sambung lagi untuk waktu dan tempat yang berbeda. Salam kita tetap selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Horas.